Balik lagi bahas Arsenal. Ini tanggal 3 Februari dan mungkin ada beberapa pembahasan dari yang after lawan Leeds kemarin menang 4-0, terus juga sekarang preparation untuk Arsenal lawan Chelsea besok pagi di Carabao Cup di semifinal leg kedua. Terus mungkin kita coba nanti lihat dari isu-isu transfer, walaupun ini udah tutup ya, dan kita pengen lihat dari bursa transfer juga lah yang diisukan ke Arsenal. Yang pertama, untuk recap lawan Leeds United kemarin di tanggal 31. Ini pas awal starting ada Saka, cuman pas pemanasan dia cedera, akhirnya diganti sama Madueke, dan impactnya sangat terlihat si Madueke, walaupun ya percobaannya pun banyak yang gagal sebenarnya kalau lu lihat matchnya full. Tapi dari skornya 4-0 ini cukup meyakinkan. Zubimendi, terus juga on goalnya si kipernya Leeds dari cornernya Madueke, terus Gyökeres juga nyekor dari asisnya Martinelli. Terus di akhir Gabjes juga dia ngebuktiin dengan golnya cukup santai, cukup bisa kontrol bola, terus pede placing ke kanan, dan akhirnya gol. Itu keren golnya. Gyökeres juga ya nggak tahu ya, ketika Gyökeres ngegolin fans Arsenal tuh pasti kayak ada plong gitu loh, jadi kayak senang aja ngelihatnya Gyökeres ngegolin, dan semoga bisa lebih konsisten. Dari 4-0 ini Arsenal dapat 3 poin tambahan, dan rival-rivalnya pun dari Manchester dia imbang, terus juga dari Aston Villa dia kalah. Jadi sekarang selisih dari peringkat kedua si Manchester itu ada di selisihnya 6 poin. 6 poin cukup bikin nyaman. Tapi ya semoga bisa sapu bersih di sisa 14 match lagi, karena ini match game week 24. Jadi total kan 38 ya. 38 tinggal 12 lagi. Tinggal 14 lagi. 14 match lagi. Masih panjang buat fans Arsenal. Ini mungkin sekalian ngomongin sama gosip-gosip atau rumor-rumor yang lagi hype juga. After kemarin kalah lawan Manchester United, terus mulai bermunculan fans-fans United dari gua. Gue sih seneng ya liatnya, banyak yang berisik lagi. Premier League juga naik lagi akhirnya. Emang butuh sih fans United muncul lagi tuh. Dan dia juga baru menang lagi, bahkan 3 kali berturut-turut kemarin. Sisa 2 lagi ya, ada yang kalau MU menang 5 kali dia potong rambut, itu lagi rame juga tuh. Jadi tinggal sisa 2, semoga menang. Gue sih senang lah lihatnya banyak fans-fans yang ngomongin Premier League, MU atau tim-tim lainnya. Dan juga kelihatan gitu ya kalau lu jadi fans sepak bola, mana yang memang karbitan, mana yang mau banter-banteran juga opininya jelek, itu kelihatan. Cuman ya buat bisingnya sih seru. Dan beda 6 poin, semoga ya Arsenal konsisten terus sampai akhir. Titipan gue buat fans Arsenal untuk yang fokus di Premier League ya, apapun hasilnya nanti di akhir, angkat piala atau enggak, nikmatin aja tiap momennya, tiap pertandingannya. Dan kalau mau banter-banteran juga ya monggo gitu kan ya, karena fans yang udah lama nonton bola, yang emang bener-bener nonton bolanya 90 menit, sama yang lihat di highlight, beda banget dari opini-opininya juga. Jadi nikmatin aja. Terus yang kedua, preparation Carabao Cup sama Chelsea di laga kedua. Ini kita main kandang di Emirates. Di leg pertama Arsenal menang 3-2 di kandangnya Chelsea. Kali ini main di Emirates, dan gue sih yakin harusnya menang ya. Walaupun kemarin kalah lawan MU cukup ngedrop, kemarin lawan Leeds juga bisa bounce back lagi. Terus setelah itu Chelsea juga lagi 5 kali pertandingan win semua dia di pertandingan sebelumnya. Jadi semoga ada pertandingan yang menyenangkan ditonton. Kayak Leeds kemarin, Arsenal tuh sebenarnya dua-duanya terbuka, cuman kayak peluangnya tuh nanggung gitu loh. Walaupun serangan bolak-balik kayak kick and rush zaman dulu, tapi
kayak asal buang bola aja, jeleknya itu kemarin. Selainnya emang golnya ada 4 karena sama-sama terbuka. Semoga lawan Chelsea sama-sama terbuka juga, jangan parkir bus. Chelsea yang sekarang sih cukup rapi, dan kayak pertandingan sebelumnya juga yang waktu Garnacho ngegolin 2, dia bisa manfaatin peluang-peluang yang bisa kayak MU lah kemarin, dapat peluangnya dikit dan bisa langsung manfaatin jadi gol. Semoga Arsenal nggak down dari sisi mentalnya juga. Jadi kalau nyerang ya nyerang terus gitu, bertahannya juga harus rapi, jadi harus banyak bikin peluang juga. Dan semoga menyenangkan. Prediksi gue 2-1 sih Arsenal menang. Tapi misalkan kalah enggak lah ya, paling imbang. Dan imbang sih kayaknya, kalau Chelsea lagi gacor-gacornya ini imbang terus. Dari agregat gol juga Arsenal menang di awal, jadi bisa lolos. Semoga. Jadi bisa 1 langkah ke final. Bisa duluan sebelum nanti si Manchester lawan Newcastle ya. Di Manchester Newcastle kalau nggak salah, di bracket satunya, di semifinal satunya. Kayaknya sih udah pasti Manchester sih. Jadi nanti ketemu di final. Jadi bisa dapet nggak cuma 1 piala, beberapa piala lah, 2 lah ya minimal tahun ini ya. Buat fans Arsenal cukup pede. Semoga, balik lagi ya, namanya doa, namanya bola juga nggak ada yang tahu. Walaupun lagi performanya bagus, pas final bisa jelek, atau di liga juga sekarang lagi bagus, beda 6 poin tiba-tiba imbang kalah, itu juga bisa. Jadi ya nikmatin aja. Jadi kalau mau ya tadi ya banter-banterannya mumpung masih di atas. Dan misalkan nanti kalah pun ya udah terima gitu, jangan baperan aja. Terus aduh, gue juga lagi pikiran ini, lagi rame juga isu fans Arsenal. Ada salah satu fanpage di X, dia nge-share terkait link link bajakan ya. Gue sih, lu fanpage gede gitu ya, lu punya followers, terus lu nge-share link yang notabene bukan official, itu blunder banget menurut gue. Tapi yang kacaunya fans-fans lain mengeneralisir, pukul rata kalau memang The Gunners atau fans Arsenal semuanya begitu. Padahal kan enggak, dia nggak tahu official atau bukan. Terus juga ya mungkin ya misalkan official pun blundernya mungkin sekali gitu ya, udah tinggal minta maaf. Salahnya dia nge-replaynya malah ngebela gitu, karena masih banyak fans yang cuman bisa nonton lewat link link yang bukan resmi dan lain-lain lah, apalah gue bacanya. Itu blunder lagi menurut gue, blunder kedua. Jadi buat fans Arsenal ya udah cuekin aja, nonton aja. Kalau bisa nonton yang dari channel resmi gitu loh, diusahakan. Jadi kalau lu punya fanpage gede, punya responsibility besar, harus bisa tanggung jawab lah untuk bisa bisa mempertanggungjawabkan tweet lu atau respon lu gitu ya. Balik lagi, satu lagi untuk discuss terkait transfer. Kita lihat transfer. Sebenarnya ada beberapa ya, selain yang kemarin sebelumnya gue ada beberapa pemain yang out, kayak bukan out ya, di loan, kayak Nwaneri ke Marseille juga. Terus ada beberapa kabar yang memang katanya Arsenal mau beli pemain kayak rumor Tonali ya, Sandro Tonali. Tapi berita terakhir yang gue baca, Tonali sendiri nggak mau pindah, jadi masih tetap di Newcastle. Tapi misalkan kita bayangin gitu, si Tonali masuk ke Arsenal, apakah cocok atau enggak? Karena opini gue, Arsenal tuh masih kurang di gelandang bertahan. Rice mungkin bisa jadi gelandang bertahan, tapi Zubimendi itu perannya tuh sangat beda gitu, Zubi sama si Rice ini. Rice tuh lebih ke dia bisa long ball, terus juga bisa ngatur tempo, tapi harus ada satu partners yang memang dia perannya kayak si Zubi ini gitu loh. Ada Northgard, cuman menurut gue dia belum di top tiernya Arsenal lah.
Nah ini butuh juga tuh di posisi DMF itu menurut gue, ketimbang maksimal atau manfaatin cuma si Northgard atau enggak si Zubi gitu loh. Jadi misalkan Tonali masuk, Tonali ini bisa jadi bisa jadi backupan lah di lini tengah Arsenal gitu. Terus ada James Wilson, ini 18 tahun juga. Ini setahu gue ini udah agree ya, udah masuk ke Arsenal atau nanti bisa dicek deh. Terus juga ada Daniel Svensson, ini dari Dortmund, itu back kiri. Nah back kiri juga, kalau ngomongin back kiri ya, selain Hincapié yang belum terlalu fit, ini masih jadi sisi lemahnya Arsenal juga sih sebenarnya. Walaupun Hincapié masih bisa ke cover di kiri, tapi belum pede juga gitu loh. Harus ada yang istilahnya, kalau gue mungkin bahasanya emang pure posisinya di situ gitu. Kalau kayak Hincapié kan dia sebenarnya back tengah ya, CB, ditaruh di kiri sebenarnya lumayan bagus, cuman bukan posisi aslinya dia. Jadi kelihatan ketika dia adu sprint dan ada lawan yang memang skillnya bagus, itu kelihatan susah banget di sisi kiri. Siapa lagi? Northgard juga infonya kan ya dia bakal cabut ke Ajax ya, ada obrolan itu juga. Umurnya juga udah 31 tahun. Dan Alvarez terakhir. Alvarez kencang banget kemarin, digadang-gadang mau ke Arsenal. Selain Odegaard yang lagi underperform sebelum lawan Leeds ya kemarin ya. Di lawan Leeds Odegaard oke banget menurut gue. Tapi sebelumnya kan di pertandingan sebelumnya, apalagi lawan 2-3 match sebelumnya, hancur sih Odegaard hancur asli. Dan bahkan dia kan kapten ya. Terus emang spotlightnya di dia banget ketika memang main jelek, operannya salah mulu. Itu dinilainya kurang, nggak tahu sih itu fans Arsenal dari mana, tapi gue masih percaya dia masih bisa jadi tulang punggungnya Arsenal. Itu sampai diminta udah lu out aja Odegaard, mending tuker lah sama Alvarez, tuker itu lebih oke. Itu bahkan sampai ya gue juga kepikiran gimana ya kalau Odegaard cabut ya, cuman memang secara mental Odegaard masih oke lah, gue masih bisa dia ada di skuadnya Arsenal lah. Dan kalau ngomongin Alvarez apakah cocok, gue pribadi pengen Alvarez ada di Arsenal. Umurnya juga masih 26 tahun, dia udah menangin banyak trofi, Piala Dunia bahkan, dan mental juaranya ada gitu loh. Dan apakah Tottenham lagi, apakah Atletico mau ngejual atau enggak? Harganya juga lumayan tinggi sih ini. Mungkin harus ada beberapa pemain yang cabut dulu, baru si Alvarez ini bisa masuk ke radarnya Arsenal atau dibeli sama Arsenal sih. Selainnya juga ada Kubo. Ngomongin Kubo, gua nih salah satu yang main di Master League PES waktu dulu, masih zamannya PES di 2019-2020. Gue pakai si Kubo ini jadi pemain muda di klub Arsenal dulu, dan itu memang oke. Dan dari track recordnya juga dia pernah di klub-klub gede juga, walaupun memang belum proof ya. Sekarang menurut gue sih pengen ya ngelihat pemain Jepang lagi yang memang bersinar di Premier League, kan udah jarang banget. Jadi semoga pengen lah ngelihat dia bisa main di Arsenal, semoga. Itu mungkin yang bisa gue obrolin di video kali ini. Harapannya yang paling dekat lawan Chelsea, semoga menang, semoga bisa masuk final dan juga bisa angkat piala lebih dari 1.